Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin was sadiqin wa walidina wa masyayikhina fid din lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Waluyo selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, Bapak para imam, para ustaz, para guru, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu semua yang hadir, dan tentu yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto yang malam hari ini nggak bisa hadir karena memang nggak diundang sama panitia. Diundang juga nggak bakal datang ya, sibuk ya. Sehat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita hadir di satu majelis dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk materi, saya sampaikan ada sebagian orang yang mempertanyakan acara Maulid di medsos itu banyak sekali. Mereka lupa ada ayat yang justru memerintahkan kita untuk merayakan Maulid. Pertama, surat Yunus ayat 58. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatku, bi fadlillahi, atas karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah, fabidzalika, atas dua nikmat ini, falyafrahu, hendaklah kalian merayakannya, hendaklah kalian bersenang bergembira atas dua nikmat ini. Apa yang disebut bifadlihi wa birahmatihi, dua nikmat itu para ahli tafsir, mufassir menjelaskan. Pertama, yang dimaksud dengan bifadlihi, karunia Allah itu apa? Nikmat iman dan Islam. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan wa birahmatihi, rahmatnya Allah, nikmat rahmatnya Allah adalah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atas nikmat iman, nikmat Islam, dan datangnya Nabi Muhammad, atas dua nikmat itu, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Gimana nggak gembira, Pak? Saya tanya, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad, saya tanya, nikmat terbesar dalam hidup kita itu apa? Apa Bu? Nikmat terbesar dalam hidup? Sehat. Kalau bagian sakit ngomong sehat. Ada yang lain? Islam, iman, dan jawabannya nggak salah, cuma kurang tepat. Jadi nggak dapat dompet. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu apa? Datangnya Nabi Muhammad. Karena tanpa Nabi Muhammad apa kita iman Islam sekarang? Gak mungkin. Tanpa Nabi Muhammad apa kita kenal Allah? Sebelum kita beriman, sebelum kita Islam, datang dulu siapa? Nabi Muhammad. Itu nikmat terbesar sebelum nikmat iman, Islam, dan sebagainya. Ini masjid Mekah berdiri begini lantaran siapa? Nabi Muhammad. Ibu-ibu pakai jilbab, nutup aurat. Ayat jilbab turunnya lewat siapa? Nabi Muhammad. Adik-adik tadi baca Quran,
dapat banyak keberkahan kita itu baca Al-Quran. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan ganjarannya dari baca Al-Quran. Al-Quran turunnya lewat siapa? Nabi Muhammad. Bapak Ibu tiap malam sholat tahajud, begitu pagi bangun pas azan subuh kelewat tahajudnya, rasanya gimana? Sedih kan? Ya Allah, kelewatan tahajud. Sedih rasanya. Kenapa? Saking merasakan nikmatnya sholat tahajud. Jadi kalau kelewatan sedih. Pertanyaannya, ibu bisa menikmati nikmatnya sholat tahajud. Itu sholat tahajud meniru siapa? Nabi Muhammad. Kita tiap pagi sholat duha. Sholat duha kerasa berkahnya rezeki setelah mendawamkan sholat duha. Niru siapa sholat duha? Nabi Muhammad. Kita bersedekah. Dengan bersedekah kerasa rezeki jadi tambah lancar. Itu sedekah niru siapa? Nabi Muhammad. Sebutkan kepada saya, mana kebaikan yang tidak lewat Nabi Muhammad? Semua kebaikan yang kita dapat hari ini perantaranya siapa? Nabi Muhammad. Pantaslah kita bergembira atas nikmat terbesar ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas nikmat ini apa perintah Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surat apa Bu? Surat Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Atas nikmat Tuhanmu sampaikan, sebarkan, syiarkan. Itu kan perintah Allah. Atas nikmat Tuhanmu, jika kau dapat nikmat, sebarkan, umumkan. Nah, nikmat terbesar kita adalah Nabi Muhammad. Maka itulah yang menjadi landasan kenapa kita memperingati Maulid. Memang ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Yunus ayat 58 dan surat Al-Duha ayat yang terakhir ayat 8. Terus begini. Tapi kan sahabat-sahabat Nabi gak ada yang merayakan Maulid. Jelas untuk apa merayakan Maulid? Tiap hari mereka ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap hari hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti setiap episode perjuangannya Nabi Muhammad. Mereka ikut terus, imannya bertambah terus, ketemu Nabi, imamnya tercas terus karena ketemu Nabi, mendengar suaranya Nabi, dapat nasihat langsung dari Nabi, imannya kecas terus. Nah kita yang jauh umat akhir zaman nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah melihat wajah Nabi, dengar suaranya nggak pernah, dicasnya di momen-momen terbaik, yaitu saat di kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang bedakan Nabi Muhammad dengan orang biasa. Kalau orang biasa ada peringatan tahunan biasanya, tapi nggak semua orang, orang-orang tertentu. Itu para ulama ada acara haul. Ya Pak, haul. Haul itu apa? Memperingati hari apa haul? Kematian. Haul itu memperingati kematian. Nabi Muhammad ada haulnya. Pernah ada haul Nabi Muhammad? Yang ada maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi itu lahir terus, hidup terus, gak pernah mati, hidup terus. Makanya Rasulullah bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin min ummati yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah salah seorang dari umatku mengucapkan salam kepadaku setelah kematianku illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah langsung kembalikan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Makanya dalam sholat kita disuruh mengucapkan apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam untukmu. Bukan assalamu alaihi. Kalau assalamu alaihi, salam untuknya. Ya Allah titip salam untuk Nabi. Enggak, Allah nyuruh salam langsung ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum, salam untukmu wahai Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Sholat itu bukan sekedar komunikasi seorang hamba kepada Allah, tapi seorang hamba kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, langsung ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan ke jasadnya, jawab salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam selamat untukmu ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Di sana Nabi dikembalikan ruhnya, jawab salam kita, wa alaikassalam, semoga engkau selamat. Sehari dalam 5 waktu, karena misalnya nggak sholat sunnah sama sekali, hanya wajib tok ya. Paling nggak 5 kali kita dapat doa dari Nabi Muhammad tiap hari. Nabinya entah di mana, kita nggak ketemu
hidup di zaman yang gak sezaman sama Nabi, yang mungkin mengira Nabinya sudah wafat, tapi sampai hari ini sehari 5 kali didoakan sama Nabi Muhammad. Ketika kita salam ke Nabi, Nabi jawab salam kita, wa alaikassalam, semoga engkau yang selamat. Kalau Nabi memang sebenarnya gak usah diucapin salam, Nabi udah selamat. Kita yang butuh doa dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Halo? Billahi taufiq wal hidayah. Itulah intinya maulid itu. Jadi supaya kita paham. Terus kenapa harus berdiri? Loh, emang gak boleh bikin berdiri? Ayatnya kan ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu boleh, mau berdiri boleh, mau duduk boleh, mau berbaringan juga boleh, enggak ada masalah. Tapi yang paling penting dari mahalul qiyam yang kita lakukan tadi adalah Bapak kalau misalnya Rasulullah datang misalnya lewat pintu ini, kita di situ, Nabi lewat datang di sini masuk. Kira-kira jenengan tetap duduk atau berdiri? Jawab. Berdiri. Kalau tetap duduk itu untuk ini misalnya. Lihat jangan kan? Maaf, Pak Jokowi yang datang berdiri kan? Presidennya datang mesti berdiri, betul nggak Pak? Jadi kan tentara dari AU toh. Kalau presidennya panglima tertinggi toh, presiden panglima tertinggi, itu kalau datang berdiri nggak? Berdiri. Apalagi yang datang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabinya datang ucapkan salam kita sambil duduk, assalamualaikum ya Rasulullah, tidak mungkin. Kita berdiri sambil mengucapkan salam, menghormati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang begini, ya Muhammad, engkau tahu gunung itu, gunung Qaf itu? Tahu ya Jibril, kenapa? Beberapa waktu yang lalu atau dahulu, waktu yang lama, beberapa waktu yang lalu, ada malaikat yang oleh Allah dicampakkan di atas gunung itu dalam keadaan kedua sayapnya dipatahkan oleh Allah, dan singgasananya dicampakkan di atas gunung itu. Dia dan singgasananya dicampakkan di situ dan dalam keadaan sayapnya patah. Padahal ya Muhammad, itu malaikat punya kedudukan yang tinggi di langit. Aku datangi malaikat itu, aku tanya, wahai malaikat Allah, bukankah engkau malaikat yang mulia di langit? Benar. Dia itu malaikat yang dilayani 70.000 malaikat. Misalnya malaikat dilayani 70.000 malaikat. Setiap bernafas menghembuskan nafasnya, Allah ciptakan seorang malaikat. Bayangkan, malaikat dilayani 70.000 malaikat, setiap berhembus nafasnya diciptakan malaikat. Engkau malaikat yang mulia di langit, kenapa keadaanmu seperti ini? Sayapmu patah, singgasanamu dicampakkan di sini. Ya Jibril, tolong sampaikan ke Allah agar Allah mengampuni dosa saya, mengampuni kesalahan saya. Malaikat Jibril tanya, kesalahanmu apa? Dulu ketika Muhammad Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, ketika naik ke langit, itu semua arwah para nabi, para malaikat berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Hanya aku yang tetap duduk. Ketika Rasulullah datang, hanya aku yang tetap duduk, tidak berdiri. Dan ternyata Allah murka karena aku dalam keadaan duduk, tidak menyambut, tidak berdiri menyambut kekasihnya Allah. Sehingga Allah campakkan aku, dipatahkan kedua sayapku itu. Ya Jibril, aku bertobat kepada Allah, tolong sampaikan permohonan ampunku kepada Allah. Malaikat Jibril ini menyampaikan ke Allah. Kata Allah begini,
Ya Jibril, sampaikan kepada malaikat itu, jika ingin aku ampuni dosa-dosanya, antusolli alayya, hendaklah dia itu bersolawat untuk kekasihku ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia itu antusolli ala Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka akhirnya malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, diterima taubatnya, dikembalikan ke langit, dikembalikan isna'al singgasananya, dan sayapnya dikembalikan untuk kembali ke Allah SWT. Itulah tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan besok di hari kiamat itu perayaan Maulid. Sebelum hari kiamat, bahkan Nabi Muhammad itu sebelum kita merayakan Maulid, Allah itu lebih duluan merayakan Maulid daripada kita. Bingung gak? Kok Allah merayakan Maulid? Ketika Rasulullah Nabi Muhammad lahir, 14 tiang istana Persia itu ambruk pilar-pilarnya. Ketika malam lahirnya Nabi Muhammad, langit kota Mekah menjadi terang benderang. Burung-burung keluar berkicauan, padahal malam hari burung itu tidur, keluar berkicauan. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, api yang disembah bertahun-tahun, berabad-abad oleh orang Majusi, tiba-tiba malam hari itu padam. Kurang lebih 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya tanpa ada gempa ambruk berguguran satu persatu. Semua irhasot tersebut, irhasot itu mukjizat yang diberikan ke Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, namanya irhasot. Irhasot tersebut adalah tanda penyambutan Allah atas kelahiran kekasihnya, tanda kegembiraan Allah atas kelahiran kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu sebelum kita merayakan Maulid, Allah lebih dulu merayakan Maulid. Maka Bapak Ibu rahimahumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengingati begini, kita semua dikembalikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang terus belajar. Orang yang terus belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dan hendaknya kita ini punya guru. Hendaknya setiap kita punya guru. Sebab orang yang tidak punya guru, dia bisa tersesat dengan ilmunya. Dia bisa tersesat dengan ilmunya kalau tidak punya guru. Maka penting kita dulu cari guru. Contoh, ada hadis yang mengatakan bahwa aqrabu may yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah yaitu saat sujud. Faksirud doa, maka saat sujud itulah perbanyak doa. Tahu ya Pak ya, ini kan? Di sini tahu kan? Makanya banyak orang ketika sholat di sujud terakhir, sujudnya lama. Karena memang hadisnya begitu. Karena dia nggak punya guru, ngamalkan hadis ini, akhirnya sholat berjamaah. Pas sujud terakhir sebagai makmum, sujudnya lama sekali. Imamnya sudah at-tahiyat, mau salam, masih sujud juga. Itulah yang terjadi di masjid saya. Ada begitu, dikasih tahu ngeyel. Padahal hadis itu, hadis yang diperintahkan Nabi perbanyak doa saat sujud, itu bukan dalam sholat berjamaah, tetapi sholat sendiri ataupun farid. Bukan sholat berjamaah. Nah, sholat sendiri silahkan, mau baca 2 juz sendirian silahkan. Tapi sholat berjamaah ngikuti imam, ju'ilat imam liyuk tambi. Gak ada guru gitu, tersesat. Contoh lagi, ketika at-tahiyat selesai fil alamin innaka hamidum majid, ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubni wa qalabatid dani wa qahri rijal. Ada doa lagi tambahan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil
syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebagai imam dia baca doa itu karena ikuti sunnah. Lah itu enggak punya guru. Imam enggak boleh baca doa itu kecuali atas ridho dari makmumnya. Kalau makmumnya kira-kira enggak ridho, ya cukup sampai fil alamin innaka hamidum majid salam. Doa itu dibaca ketika sholat sendiri. Karena sebagai imam tidak boleh memperpanjang-panjang sholat sulit, menyusahkan jamaah. Lah itu akibat enggak punya guru. Gimana kita akan menjadi umat yang soleh kalau tidak punya guru? Itulah pentingnya guru. Akan jelaskan. Kayak tadi orang nggak jawab apa itu kalau yang berdiri ya, karena nggak dijelaskan sama gurunya. Paham? Terus contoh lagi ada hadis yang berbunyi, ahabbul amal indallah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Benar gak nih Pak? Benar kan? Hadisnya ada, kita semua tahu as-salatu ala waqtiha. Dalam hadis yang lain as-salatu awalu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Giliran pas ada acara terah, kumpulan terah. Misal kumpulan terah lebaran ini Pak, Idul Fitri kan kumpulan keluarga. Acara makan tiba, makanan disuguhkan. Monggo silakan Pak De, Bude, Mama, Jahar makan. Pas disuguhin makan, pas masjid sebelah tempat acara di rumah sebelah ada. Akhirnya satu orang berdiri, Pak De, Bude, monggo belum ada yang nyentuh makanan. Itu masjid sebelah, alaihi sudah azan. Ayo kita sholat aja dulu, jangan makan. Makan itu urusan nomor nanti. Allah nomor satu. Ibadah terbaik yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Kata Pak De sama budinya, Mas, jenengan aja yang sholat, kami tak makan dulu. Loh, kok gitu Pak De, Bude? Kita sholat dulu. Allah nomor satu, jangan dikalahkan sama perut. Enggak Mas, ponakannya yang menegur. Kita makan dulu aja. Nggih sampun kalau Bude Pak De dahar makan silakan, saya tak ke masjid. Akhirnya dia berangkat ke Masjid Al-Ikhlas. Di sini kok sepi, muadzinnya enggak ada, imamnya enggak datang. Ternyata imam dan muadzin diundang ikut makan juga di sebelah. Akhirnya sholatnya sendiri dan sholatnya enggak khusyuk. Pas lagi sholat, ya Allah ayamnya habis ini, ya Allah gimana? Karena dia ngamalkan hadis tapi enggak didampingi guru. Nah itu bahayanya. Padahal ada hadis yang lain yang berbunyi la sholata bi hadratit ta'am. Tidak sempurna sholat seseorang atau makruh sholat seseorang kalau makanan sudah dihidangkan, disajikan. Justru perintahnya makan dulu. Nanti habis makan bareng-bareng baru sholat bareng-bareng berjamaah. Dapat dua, sunahnya jalan, berjamaahnya juga dapat. Silahkan beramal, tapi mintalah bimbingan pendapat dari guru. Kalau enggak bahaya. Karena guru kita, ulama-ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi yang membimbing umat nih biar enggak tersesat. Terus ada lagi hadis yang bunyinya begini. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini dijadikan dalil apa-apa jadi bid'ah. Semua jadi bid'ah. Kayak merayakan Maulid ini, kayak kita ini dianggapnya bid'ah. Salaman setelah sholat dianggap bid'ah. Wah semua acara khataman Quran disebut bid'ah. Semua disebut bid'ah. Gara-gara hadis yang mengatakan kullu, semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Loh dia lupa, kalau ada guru mesti kasih tahu. Kata kullu itu tidak mesti bermakna semua. Kullu atau kulla itu tidak berarti maknanya semua. Contoh di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Surat Al-Kahfi ayat 9. Itu Nabi Khidir bocori kapal digolongin.
sama Nabi Khidir. Nabi Musa kan bingung. Nabi Musa nanya. Kata Nabi Musa bilang begini, wahai Nabi Khidir, wahai Khidir, kenapa kau bolongi kapal itu? Kapal bagus-bagus malah dibolongin. Kata dia, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena aku melihat di sana ada raja yang jahat yang merampas semua kapal. Ingat, yang dirampas semua kapal. Harusnya Nabi Musa bisa protes. Lu kan yang dirampas semua kapal, ngapain dibocorin? Ternyata yang dimaksud semua itu adalah kapal-kapal yang baik saja. Kapal yang bocor gak dirampas. Makanya dibocorin supaya gak dirampas. Jadi makna kula di situ bukan kula safinah, itu bukan semua kapal, tapi hanya kapal yang baik-baik saja. Kapalnya rusak nggak mungkin dirampas. Itulah kalau tidak punya guru itu bisa kita tersesat. Akhirnya kullu bid'atin dolalah, semuanya adalah dolalah, sesat. Nggak ada yang benar semuanya. Kayak tadi salaman setelah sholat. Pak, ada buku, ini bukunya lucu judulnya. Jadi kan nanti cari di Google aja boleh. Bukunya itu judulnya begini, bid'ah dalam sholat. Bid'ah dalam sholat. Dijelaskan dalam buku itu 1, 2, 3, bid'ah keempat banyak. Nah, salah satu poin dari sekian banyak poin itu adalah salaman seusai salam. Setelah tahiyat salam. Saya tanya, salam itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar. Berarti isi sama judul gak sama, gak nyambung. Judul bukunya bid'ah di dalam sholat. Salam itu di dalam atau di luar? Saya tanya Pak, orang kalau habis salam, misalnya dia sholat di rumah tahajud, di sampingnya ada air minum. Assalamualaikum, aus, langsung minum, boleh gak? Assalamualaikum, ada telepon masuk, angkat telepon, boleh gak? Boleh. Habis salam, assalamualaikum, koprol, boleh gak? Boleh, kurang kerjaan koprol. Habis salam, assalamualaikum, udah sakit perut gak tahan, kentut, boleh gak? Kentut saja salam boleh, kok salaman gak? Boleh. Kalau punya guru akan jelaskan. Salaman setelah sholat secara hukum asal boleh, tetapi bukan pada tempatnya. Karena habis sholat itu idza sharafa min sholatihi istaghfara thalathan. Nabi itu kalau sudah selesai sholat, begitu selesai salam istighfar 3 kali, berzikir, bukan salaman. Jadi salaman itu juga sunnah, tetapi tidak di tempatnya di situ. Karena tempatnya kalau habis salam adalah zikir, sunnahnya zikir. Tapi itu bukan bid'ah. Tapi guru akan jelaskan itu bukan bid'ah, itu sunnah tapi tidak pada tempatnya. Karena yang paling pas bukan langsung salaman tapi zikir. Halo? Ngantuk? Ibu bapak kalau ngantuk baca doa menghilangkan ngantuk. Sekali baca doa ini sekali baca hilang ngantuknya. Dapat. Bismika Allahumma ya bismika. Lu baca doa itu Pak, insyaallah langsung binalah. Ya. Hilang itu. Itulah bahayanya enggak punya guru. Jadi kalau enggak punya guru akhirnya hukum yang tadinya dalam Islam itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini kalau kullu bid'atin dolalah dalilnya itu, berarti hukum cuma ada 2. Kalau nggak sunnah berarti bid'ah, udah gitu. Selesai, nggak ada hukum yang lain, cuma sunnah atau bid'ah. Nah, repot kalau nggak punya guru. Contoh lagi, aurat laki-laki itu mana batasnya Pak? Mulai dari pusar sampai lutut. Berarti kalau orang laki-laki kita sholat pakai sarung, terus pakai singlet aja, sah nggak sholatnya? Sah. Nah, kalau dia cuma baca hadis itu, sholatnya ke masjid cuma pakai singlet, alasannya sah. Dia ngeyel lagi sah.
Karena nggak punya guru, harusnya guru jelasin. Memang sah sholatmu secara hukum sah, tapi secara adab dan kesunahan engkau termasuk orang yang tidak punya adab kepada Allah. Dan guru akan jelaskan itu. Itulah pentingnya guru. Bisa kacau semuanya. Contoh gini Pak, sholat nggak pakai peci, sah nggak sholat nggak pakai peci? Sah. Tapi kan guru akan jelaskan, sholatmu nak nggak pakai peci itu sah, tetapi hukumnya makruh. Guru akan jelaskan, tetapi hukumnya guru jelaskan. Kan kita nggak tanpa guru nggak bisa apa-apa gitu. Kan ada tuh orang yang penting kembali ke Quran Sunnah, kembali ke Quran dan Sunnah. Lah, nggak usah dengarkan pendapat kiai para ulama. Yang penting Quran Sunnah. Ya emang kiai ulama itu nggak ngikuti Sunnah. Emangnya kiai dan ulama nggak ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa pendapatnya begitu? Al-Quran dan Sunnah itu sampai ke tengah-tengah kita ini saat ini semuanya sudah dibahas oleh siapa? Para ulama dan dijelaskan oleh para ulama. Ini kita harus memahami bab ini supaya kita hati-hati. Contoh lagi Pak, ini saya juga dulu tuh ketika aku belajar cuman dari kitab-kitab gitu aja, nggak punya guru pembimbing. Dulu saya ikut tersesat juga. Jadi kalau pergi pas bulan puasa, saya udah Ramadan, pergi mudik gitu kan. Kita pergi ke Jakarta atau ke mudik ke Cianjur, saya ke Cianjur. Berangkat kita, kan karena mau mudik kita nggak puasa, dan perjalanan jauh. Jadi memang sengaja nggak sahur karena memang mau mudik. Berangkatnya besok pagi jam 7. Jadi sengaja satu rumah nggak ada yang sahur karena mau berangkat mudik jam 7. Alasannya orang safar boleh tidak puasa. Bener nggak? Bener nggak? Bener, orang safar boleh nggak puasa. Bener. Tapi karena nggak punya guru tersesat tapi sekeluarga, akhirnya nggak ada yang puasa semua. Padahal safar, orang yang safar itu boleh tidak berpuasa, itu ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Ya, kalau maksiat nggak boleh, walaupun jauhnya seberapapun, kalau tujuannya maksiat tetap harus puasa. Bapak kenapa nggak puasa? Saya safar. Kemana Pak? Ke Gunung Kawi. Ngapain ya Pak? Golek tuyul. Saya mau ternak tuyul. Nah, itu perjalanan maksiat. Di bulan Ramadan wajib puasa. Sejauh kayak apapun ke Gunung Kawi wajib puasa karena perjalanannya untuk maksiat. Kedua, syaratnya dia itu boleh nggak puasa kalau safar adalah jarak perjalanannya lebih dari 82 km atau 83 km. Bapak kok nggak puasa? Safar Ustaz. Mana? Klaten. Klaten ini loh, Klaten ini sih. Ramadan itu udah Klaten. Nggak puasa, alasannya safar. Ibu nggak puasa? Enggak Ustaz, saya safar. Ini Ramadan loh Bu. Iya tapi saya safar Ustaz. Mana? Muntilan. Muntilan kok safar. 34 itu sampai. Bu, saya tanya, kalau ke Magelang boleh puasa atau enggak? Boleh enggak puasa? Puasa atau enggak? Puasa. Semarang boleh enggak puasa? Boleh, karena Semarang itu lebih dari 82. Semarang itu jauh. Solo masuk enggak? Enggak masuk. Solo itu cuma 70, kurang lebih 70 km enggak masuk. Enggak masuk. Malang masuk, jauh Malang. Tidak paham caranya. Nah, ketiga, ini perjalanannya untuk taat. Karena misalnya untuk mudik bagus, bukan maksiat. 2, ke Cianjur, jaraknya jauh, boleh. Tapi syarat ketiga enggak terpenuhi, wajib tetap puasa. Walaupun untuk taat, walaupun jauh. Kalau syarat ketiga tidak terpenuhi, wajib dia puasa walaupun
berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkat safarnya sudah lewat subuh, wajib dia puasa. Lah saya berangkatnya jam 7 pagi, wis niat gak puasa, dosa semua. Dosa. Jadi kalau mau berangkat keluar wilayah kabupatennya itu, batas wilayah kabupatennya, misalnya ke arah timur berarti Prambanan situ. Lagi di jalan sampai Kalasan situ, sampai cukup waktu azan subuh, wajib dia puasa. Kecuali dia sudah nyebrang Prambanan sampai Cemper atau Gondang itu, azan subuh di situ, dia nggak puasa nggak apa-apa. Karena sudah luar kabupatennya. Jadi keluar wilayah kabupatennya sebelum subuh itu baru boleh safar, itu musafir nggak puasa. Tapi Ustaz, ini saya, suami saya kalau puasa ini tadi nggak sahur, akhirnya nyetirnya miring-miring ya Ustaz, gimana? Boleh nggak batal? Boleh nggak batal? Ini berangkatnya jam 7 loh. Jam 7 pagi pun boleh, cuman harus mengqadha puasanya besok setelah Ramadan. Tapi dia wajib puasa dulu. Perkara di tengah jalan nggak kuat, batal, nggak masalah. Ini persis seperti hukumnya tukang bangunan, pekerja keras, tukang batu dan sebagainya. Kan banyak itu tukang-tukang nggak puasa. Alasannya kami kerja keras. Loh Pak, nggak gitu. Itu bisa tersesat. Tukang itu hukumnya wajib berpuasa. Tukang bangunan, tukang batu wajib dia berpuasa. Perkara jam 12 sudah berkunang-kunang matanya, ngangkat batu wis gemeter tangannya, boleh nggak batal? Boleh. Tapi tukang bangunan wajib tetap berpuasa. Seperti safar yang berangkatnya jam 7 pagi tadi ini, wajib dia puasa. Nah inilah pentingnya kita itu punya guru, orang yang akan membimbing kita. Dan guru itu Pak, Masya Allah, kita ini sering kalau di rumah lagi suntuk, sekeluarga lagi stres, suka healing. Kemana? Parangtritis, Baron, Koko, Kerakal, Indrayanti, Trini, Sunda, itu atau ke Pantai Mesra atau ke mana? Kita jalan-jalan. Healing. Katanya healing itu untuk menghilangkan stres. Berarti orang healing itu orang yang pada stres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali masalah ini. Healing terbaik kita itu kemana? Ke tempat para guru kita, orang soleh. Healing terbaik. Ke tempat guru orang-orang soleh itu kita dapat ilmu, dapat doanya, dapat nasihatnya, pulang bawa barokah. Saya ketika datang ke seorang guru, pernah saya datang bawa kitab. Saya itu datang bawa kitab sama beliau. Dari rumah itu saya bawa kitab. Kita tandai halamannya. Saya mau tanya ke beliau perkara ini karena saya nggak paham. Tak lempit halamannya, tak buku saya pegang. Saya mau tanya ke beliau. Kata beliau gini, Mas Ardi kalau ke rumah jam 9:30 malam aja. Saya soalnya ceramah dulu habis isya. Siap, nggak apa-apa, datang 9:30. Saya berangkat 9:30 malam. Sampai rumahnya dia sambut dengan wajah cerah, ceria, gembira, seakan-akan dia nggak ada capeknya sama sekali. Beliau itu. Lalu saya duduk di depan beliau, disambut. Beliau ngobrol gimana kabarnya, begini terus beliau tuh ngomong panjang lebar. Saya ngomong panjang lebar, dia baru sadar setengah jam ngobrol sama saya. Beliau nanya, "Loh Mas Adi ini di sini mau apa? Ada keperluan apa?" Saya buka buku saya. Apa yang mau saya tanyakan sudah dibahas dulu sama beliau setengah jam tadi. Saya nggak ditanya. Sampun dibahas Pak Yai, sudah selesai. Tadi saya mau nanyain tapi dia sudah jelaskan. Datang ke orang soleh itu, Masya Allah. Itu saya alami sendiri. Saya pernah datang juga ke Purworejo, ke tempat guru orang soleh juga. Luar biasa. Untuk datang ketemu beliau memang harus antri. Jamaahnya yang mau menemui beliau tamunya banyak. Satu orang jatahnya 1 menit. Jadi 1 menit itu cuma bawa air aja Pak. Pak Yai kalau doakan aja lah gitu balik. Biar pinter anak saya, biar sembuh sakit saya gitu. Saya bingung 1 menit itu apa ini 1 menit ini? Udah jauh-jauh ke sana, keluar kota 1 menit.
Saya tanya Pak Yai, saya panggilnya apa resep doanya mustajab? Nah, beliau itu yang minta doa ke beliau untuk banyak sekali. Orang itu kalau datang pasti minta doa sama beliau. Kata beliau begini, kalau pengen doa mustajab resepnya 2. 1, kamu yakin doamu dikabulkan Allah. Kalau kamu gak yakin gak akan dikabulkan Allah. Contoh kayak orang sakit saraf kejepit, berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Sama teman dikasih tahu, ibu suaminya sakit ya, iya suaminya sakit saraf kejepit, udah berobat ke sini gak sembuh-sembuh. Saya punya kenalan orang Bantul tinggalnya di sini, itu banyak yang saraf kejepit sembuh. Tak kasih alamatnya, besok ibu bisa pergi langsung. Oh iya toh, ya udah besok saya tak coba ke sana. Sembuh gak? Gak bakal sembuh karena niatnya coba, gak yakin. Kalau pengen sembuh itu jangan coba. Kata beliau, yakin. 2, kalau pengen dikabulkan doanya, kamu harus pastikan makanan yang masuk ke perutmu itu makanan yang halal. Baru doa akan cespleng, mujarab. Ayo kecampur yang subhan, kecampur yang halal, doamu gak akan diterima sama Allah. Beliau ini Pak Kiai ini ngendika begitu, bicara begitu, bukan cuma beliau ngomong, beliau ngamalkan ini. Saya pas ke sana, pas ke rumah, ke pondoknya santrinya udah punya pondok sendiri, jadi kiai juga. Bilang begini, Ustaz Adi, Abah itu dulu pernah suatu ketika ngajar di masjid di kampung, ngajar di kampung, pondok sama kampung itu menyatu. Abah ngajar di kampung, ngajar warga. Karena dekat dari pondok apa cuma jalan kaki aja. Pulang karena cuaca habis hujan, jalan becek, sendalnya apa itu ngedibel tanah, penuh tanah tebel. Sampai di pondok apa duduk di teras ini,